Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kali ini untuk matematika fase E adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini nanti diharapkan siswa dapat memahami bentuk eksponen dan sifat-sifatnya sehingga bisa mengimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan eksponen. Sekarang eksponen atau bilangan berpangkat, bentuk umum daripada eksponen itu adalah A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat atau derajatnya. Jika A itu adalah anggota bilangan real dan N adalah anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N bisa kita definisikan menjadi perkalian berulang A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana banyaknya A adalah N faktor. Sekarang contohnya, nyatakan dalam bentuk perkalian berulang dari permasalahan A ini, maka ini bisa kita selesaikan yang A 4 pangkat 3 berarti sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berarti 4-nya sebanyak 3. Sekarang nomor B, setengah pangkat 3. Berarti perkalian berulang setengah kali setengah kali setengah, di mana setengahnya juga ada 3. Yang C sekarang, negatif 3 pangkat 4. Berarti bisa ditulis negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti negatif 3-nya juga sebanyak 4. Sekarang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang nomor 1, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, itu bisa ditulis A pangkat M ditambah N. Sekarang kita buktikan kebenaran sifat ini. Kita buktikan kalau ada A pangkat M kalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M, artinya adalah perkalian berulang A kali A kali A, di mana banyaknya A adalah M faktor. Begitu juga kalau ada A pangkat N, berarti bisa dituliskan A kali A kali A, di mana banyaknya A adalah N faktor. Sekarang dari sini kita bisa menghitung banyaknya A. Banyak A ini tidak lain adalah sebanyak M kali ditambah N faktor. Nah, dari sini kalau ada A kali A kali A, perkalian berulang A sebanyak M ditambah N faktor bisa ditulis menjadi A pangkat M ditambah N. Sekarang contohnya, 2 pangkat negatif 5 dikali 2 pangkat 7, ini bilangan pokoknya sama, bisa menggunakan sifat tadi, berarti menjadi 2 pangkat negatif 5 ditambah 7. Tidak lain adalah 2 pangkat 2. Sekarang sifat yang nomor 2, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu bisa ditulis menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, kita buktikan kebenaran sifat yang kedua ini. A pangkat M dibagi A pangkat N itu bisa kita tulis A ya dibagi per gitu ya A pangkat N. Berarti sama dengan yang atas ini kita jabarkan menjadi A kali A kali A sebanyak M faktor, sedangkan yang bawah A kali A kali A, banyaknya A sebanyak N faktor. Jika M-nya lebih besar dari N, berarti banyaknya A yang atas pasti lebih dari yang bawah, ya. Maka kita tuliskan, ya, kita tuliskan jika yang bawah ini adalah sebanyak N faktor A-nya, berarti ini sampai sini juga sebanyak N faktor. Padahal dari A sampai akhir ini adalah sebanyak M faktor. Maka sisanya ini tidak lain adalah M dikurangi N faktor. Kita sederhanakan gitu, maka tinggallah menjadi A kali A kali A, banyaknya A sebanyak M min N faktor. Maka dari sini bisa kita tulis menjadi
A pangkat M dikurangi N, itu ya. Contohnya sekarang, kalau ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat negatif 6. Saya ditulis, berarti karena bilangan pokoknya sama, bisa menggunakan sifat tadi, 2 pangkat 4 dikurangi negatif 6. Berarti 2 pangkat, oke 10. Oke, sekarang sifat yang nomor 3. A pangkat 0 sekarang, berapa nilainya? Oke, 1. Ya, sekarang kita buktikan bahwa A pangkat 0 itu adalah 1. A pangkat 0 itu bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dikurangi M. Menggunakan sifat yang atas tadi, ya, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M dibagi A pangkat M. Sama kan, kita sederhanakan nilainya 1. Terbukti kan, berarti A pangkat 0 nilainya adalah 1. Contohnya sekarang, nah, kalau disuruh menghitung nilai dari 5 pangkat 0 gitu ya, min 6 pangkat 0 dan sepertiga pangkat 0, maka ini gampang sekali. 5 pangkat 0 berapa? 1. Negatif 6 pangkat 0 1 juga. Sepertiga pangkat 0 1 ya. Sekarang sifat yang nomor 4. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya negatif di atas bisa kita bawa ke bawah menjadi pangkat menjadi positif. Nah, positif. Sekarang kita buktikan ya. A pangkat negatif N itu bisa kita tulis menjadi A pangkat 0 dikurangi N. Nah, kalau ada A pangkat 0 dikurangi N, maka bisa ditulis menjadi A pangkat 0 dibagi A pangkat N. A pangkat 0 nilainya 1 kan? Ah, berarti 1 dibagi A pangkat N. Terbukti. Berarti A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh sekarang. 7 pangkat negatif 3. Kita tulis menjadi 1 per 7 pangkat 3. Selesai kan? Sekarang sifat berikutnya. Ya, sifat berikutnya, kalau ada A pangkat M, pangkatkan lagi N. Itu sama dengan A pangkat M dikali N. Bagaimana buktinya? Kita buktikan A pangkat M pangkat N itu bisa ditulis A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N faktor. Sekarang A pangkat M sendiri kan A kali A kali A sebanyak M faktor kan? Iya, ini sebanyak M faktor juga. Ini adalah A kali A sebanyak M faktor dan seterusnya gitu ya. Ini juga A kali A sebanyak M faktor. Ini semua sebanyak N faktor. Maka banyaknya A ini semua tidak lain adalah banyaknya adalah perkalian M kali N faktor. Maka itu banyak A semua adalah M kali N faktor. Maka bisa kita tuliskan bahwa kalau ada A kali A sebanyak M kali N faktor dapat ditulis menjadi A pangkat M kali N. Ya. Sekarang contohnya 5 pangkat negatif 2 pangkat 3 itu bisa kita tulis menjadi 5 pangkat negatif 6. Dikalikan kan? Oke. Oke, sekarang sifat yang keenam. Kalau ada A kali B pangkat N itu bisa ditulis menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Kita buktikan kebenaran sifat ini. Dari A kali B pangkat N itu bisa ditulis menjadi A kali B kali A kali B kali A kali B sebanyak N faktor. Nah, dari sini kita tahu berarti banyaknya ada berapa? Ada N faktor. Bisa kita tulis berarti A kali A itu sebanyak N faktor. B-nya juga sama, ini adalah sekali sebanyak, B-nya adalah juga ada N faktor. Dari A kali A kali A sebanyak N faktor bisa kita tulis menjadi A pangkat N. Sedangkan B kali B kali B sebanyak N faktor itu ditulis B pangkat N. Maka terbukti bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat M. Contoh sekarang 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 10 bisa kita tulis menjadi 2 kali 5 ya, pangkat 3. Berarti ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3.
Oke, sekarang sifat yang nomor 7. Kalau ada A dibagi B pangkat N, maka bisa ditulis menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Kita buktikan sekarang. Dari A dibagi B pangkat N itu sama dengan adalah dijabarkan berarti A dibagi B kali A dibagi B sebanyak berapa? Sebanyak N faktor. Nah, maka ini bisa kita tulis kan menjadi yang atas itu berarti kan A kali A kali A sebanyak N faktor, yang bawah juga sama B kali B kali B sebanyak N faktor ya. Maka yang atas ini berarti bisa ditulis menjadi A pangkat N terus dibagi B pangkat N. Terbukti kan? Ya, sekarang contohnya kalau ada 2/5 pangkat 3 itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, jika kita ingin mencari nilainya ya 8 dibagi 125 gitu ya. Nah, sekarang ke permasalahan sekarang. Ayo kita implementasikan ke permasalahan. Nomor 1. Ah, ini. Bentuk A pangkat negatif 1 kali B pangkat 2 dibagi C pangkat negatif 3 dapat dinyatakan dengan pangkat positif menjadi, nah ini pilihan gandanya. Oke, kita selesaikan gitu ya. Kalau ada A pangkat negatif 1 kali B pangkat 2 dibagi C pangkat negatif 3, inginnya adalah dibuat pangkat positif. Maka yang positif ini kan B sudah positif, nggak usah dibawa kemana-mana, tetap B pangkat 2. Lah A-nya pangkat negatif 1 berarti menjadi ke bawah A pangkat 1. C-nya negatif berarti ke atas pangkat negatif menjadi positif 3. Kalau pangkat positif 1 itu nggak perlu ditulis, maka cukup ditulis A saja. Maka itu menjadi B pangkat 2 kali C pangkat 3 dibagi dengan A. Jadi jawabnya adalah yang D ya. Sekarang berikutnya nomor 2. Bentuk sederhana ini gitu ya. 3 pangkat 2 kali X pangkat 4 kali Z pangkat negatif 2 dibagi 6 pangkat 3 X pangkat 2 Z pangkat negatif 3. Oke, kita selesaikan. Ya, dari ini maka bisa kita sederhanakan. 3 pangkat 2 itu kita jabarkan 3 kali 3 kan. Berarti ini X pangkat 4. Ini kan X-nya pangkat 4, ini pangkat 2. Berarti dibagikan, dikurangi ini ya. Terus kemudian Z pangkat negatif 2 dibagi berarti dikurangi negatif 3. 6 pangkat 3 itu kita jabarkan 6 kali 6 sebanyak berapa? Sebanyak 3. Maka kita sederhanakan ya ini. Berarti kita sederhanakan 2, ini 1. Sama ini 1, ini 2. Maka sama dengan, ya ini yang atas tinggal X-nya pangkatnya 2. Ini Z saja. Berarti X pangkat 2 kali Z pangkat 1 kan? Ini berarti 2 kali 2 kali 6. Berarti 24. Maka bisa ditulis menjadi X kuadrat Z dibagi 24 bisa ditulis 1/24 X kuadrat kali Z. Ya, nah nilainya. Sekarang nomor 3 berikutnya ya. Bentuk sederhana dari ini sekarang. M pangkat 2 pangkat negatif 2 kalikan N pangkat 5 dibagi M pangkat negatif 5 kali N pangkat 4. Maka penyelesaiannya adalah dari soal ini. Nah, ini kita analisa sekarang. Ini pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan kan, berarti akan menjadi M pangkat negatif 4 ya. Ini N pangkat 5 tetap, N pangkat negatif 5 tetap, N pangkat 4-nya tetap. Oke, sekarang sama dengan berarti M-nya ini sama kan kebilangan pokoknya, berarti kalau dibagikan dikurangi. Berarti M pangkat negatif 4 dikurangi negatif 5. Kalikan N pangkat 5 dikurangi 4. Berarti yang atas ini adalah M pangkat 1 gitu ya. Kalikan N pangkat 1. Berarti M kali N. Selesai kan berarti M kali N mana di M kali N. Oke, yang A ya. Sekarang berikutnya sekarang. Jika A sama dengan 32 dan B-nya 27, maka nilai dari A pangkat 1/5 ditambah B pangkat 1/3 itu berapa? Oke, kita selesaikan. Nah, sekarang dari soal A pangkat 5 ditambah B pangkat 1/3 sama dengan A-nya kan 32, kita substitusikan diganti 32. Pangkat 1/5 ditambah B-nya 27 kan, pangkat 1/3. 32 itu tidak lain sama dengan 2 pangkat 5. Ya, ini 2 pangkat 5 pangkatnya 1/5 ditambah
27 3 pangkat 3. Pangkat sepertiga. Nah ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan 5 kali 1/5 berarti kan 1 ini, berarti tinggal 2 saja ini juga begitu sama kan, tinggal 3 saja. Berarti 2 ditambah 3, berapa? 5. Oke, berarti jawabnya adalah 5. Sekarang permasalahan berikutnya, tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. 2 pangkat 2x sama dengan 256. Berapa nilai X-nya gitu ya. Kita selesaikan. Dari 2 pangkat 2x sama dengan 256 gitu ya. 256 itu tidak lain 2 pangkat 8. Nah, ini karena bilangan pokoknya sama gitu ya. Maka tinggal kita selesaikan 2x sama dengan 8 gitu ya. 8. Maka X-nya berapa? 4. Berarti 8 dibagi 2, 4. Selesai ya. Sekarang tentukan nilai X dari persamaan ini. 3 pangkat 2 X ditambah 2 sama dengan 27 pangkat 4 dikurangi X gitu ya. Oke, kita selesaikan. 2 pangkat 2X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 2 sama dengan 27 pangkat 4 dikurangi X ya. Kita buat bilang pokoknya sama dia. Ini 3 kan, ini dibuat 3. 27 tidak lain 3 pangkat 3 kan. Ini 3 pangkat 3 lah. 4 dikurangi X tetap. Nah dari sini kita, ini kan pangkat dipangkatkan ini. Berarti dikalikan kan. Kita tulis berarti 3 pangkat 3 kali 4 dikurangi X gitu ya. Kita tuliskan lagi berarti ini 12 dikurangi 3X. Maka bilangan pokoknya sama. 3. Kita selesaikan berarti yang 2x ditambah 2 akan sama dengan 12 dikurangi 3x. Nah ini. Nah, maka kita selesaikan berarti ini ke bawah ke kiri menjadi 2x ditambah 3x sama dengan 12 dikurangi 2. Ini 5x kan sama dengan 10, x-nya adalah 2. Oke ya. 2. Sekarang berikutnya, jika n memenuhi persamaan 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali dan seterusnya ya sama dengan 125, tentukan nilai n dikurangi 3 kali n ditambah 2. Kita selesaikan sekarang, mencari n-nya dulu. Berarti dari persamaan 25 pangkat 0,25 dan seterusnya ini sama dengan 125. Maka 0,25 kan sama dengan 1/4 ya. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Maka bisa ditulis 5 pangkat 2 pangkat 1/4 dan seterusnya seperti ini kan. Nah ini sebanyak n faktor jelasnya sama dengan 125 itu kan 5 pangkat 3 ya. Nah sekarang kita ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya kan dikalikan berarti tinggal 5 pangkat setengah ini. Nah bisa ditulis menjadi 5 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah dan seterusnya gitu ya, sama dengan 5 pangkat 3. Berarti ini adalah perkalian berulang gitu ya. Sebanyak berapa? Misalkan ini ada sebanyak n faktor tadi. Maka bisa ditulis menjadi 5 pangkat setengah pangkat n sama dengan 5 pangkat 3. Nah, ini berarti pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, berarti ini setengah kali n, berarti n/2. N 5 pangkat n/2 sama dengan 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, kita tinggal menyelesaikan ini saja. n/2 sama dengan 3. Berarti n-nya berapa? Ya tinggal 3 kali 2, 6 kan berarti. Nah, kita substitusikan ke yang diminta siapa? n-3 kali n tambah 2. Oke, berarti n-nya 6 ya. Di 6 dikurangi 3 kali 6 tambah 2. Berarti ini adalah 3 kali 8, 24. Selesai ya. Oke, itu latihan untuk kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.